Kepolisian Daerah atau Polda Riau sepanjang Januari sampai dengan April 2026 ini mengungkap ada 1.066 kasus narkotika dengan jumlah tersangka mencapai 1.471 orang. Dalam pengungkapan tersebut, Ditres Narkoba Polda Riau dan jajaran Polres berhasil menyita barang bukti sebanyak 213,5 kg narkotika berbagai jenis, antara lain sabu, ganja, ekstasi, pil Happy Five, heroin, ketamin, etomidate hingga aprazolam. Wilayah Riau bahkan disebut-sebut sebagai salah satu jalur merah peredaran narkotika. Nah, kita ingin tahu lebih jauh ya soal pengungkapan kasus ini. Kami sudah bersama dengan Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Ditres Narkoba Polda Riau AKBP Edi Munawar AMD SHMH. Wawancara Pak Edi, selamat pagi. Pagi, Mas. Pak Edi mungkin bisa disampaikan pengungkapan kasus narkotika di wilayah Riau dari Januari sampai dengan April dengan jumlah seperti ini, itu bagaimana itu, Pak? Iya. Selamat pagi rekan-rekan para pemirsa radio RRI Pro 3 Jakarta. Jadi kami sampaikan bahwa Polda Riau sudah melakukan pengungkapan kasus narkoba cukup banyak. Jadi saya update, Mas ya. Silakan, untuk Pak. kasus kita dari Januari sampai Mei ini, tanggal 5 Mei, kita ada laporan polisi 1.137 kasus. 1.137 kasus. Oke. Kasus. Berarti Ya. lebih meningkat Dengan lagi dari April ya? Ya. Kita update ya. Oke. April ya. Kita update Tersangkanya, dengan tanggal Pak? 5 Mei. Dengan tersangkanya 1.561 tersangka. 1.651 tersangka. Oke, Pak, silakan. Dengan sabu yang sudah kita amankan itu sebanyak 114 kilo. Ya. Kemudian ekstasi ada 48.274 butir. Ganja sebanyak 47,701 gram atau 47 kilo. Ada heroin. Nah, ini kasus heroin yang belum cukup signifikan, Mas. Heroin kita ada mengamankan 23 kilogram. Kurang lebih. Happy Vape ada 10.133 butir. Kemudian ketamin itu 198 gram. Etomidate 1.366 pieces. Dan obat keras ada 440 butir. Jadi itu update terakhir sampai dengan 5 Mei begitu ya, Pak Edi ya? Betul. Oke. Pak Edi, ini daerah Riau disebut-sebut sebagai salah satu jalur merah peredaran narkotika. Itu seperti apa kalau disebut jalur merah, Pak Edi? Ya, jadi kami jelaskan bahwa Riau ini merupakan pintu masuk karena kita berbatasan dengan negara tetangga, negara Malaysia. Dan ada beberapa daerah itu yang cukup dekat, Mas, dengan negara tetangga. Seperti di Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis ini ada satu kecamatan di Rupat dan Rupat Utara itu hanya 1 jam kalau naik speedboat. Ke wilayah mana, Pak? Malaysia itu ya? Ke Malaysia. Oke. Nah, jadi ya ini kami jelaskan bahwa kasus narkoba ini setali dengan uang dengan TPPO. Jadi para pelaku-pelaku ini dia berangkat membawa migran, kemudian pulang kadang membawa narkoba, ini sabu dan ekstasi. Begitu. Tapi itu membawa migran juga itu ilegal atau bagaimana sebenarnya, Pak Edi? Kalau migran berarti ilegal. Juga, oh begitu ya. Jadi ini memang jalur tikus lah bisa dikatakan begitu ya, Pak Edi ya? Betul sekali. Selain wilayah Malaysia, Pak, yang menjadi jalur tikus untuk peredaran narkoba dan migran ilegal ini, nah itu jalur mana lagi, Pak? Memang bisa mendatangkan narkoba dari daerah tetangga begitu, Pak? Iya, sementara kita Riau hanya berbatasan Malaysia cukup dekat, jadi kita indikasi dari negara Malaysia. Oh, ada indikasikah melibatkan juga jaringan narkoba internasional begitu, Pak, yang masuk lewat jalur tikus ini? Jelas, karena ini pasti mengibat jaringan internasional. Beberapa kasus yang kita sudah ungkap itu bahkan pelaku-pelakunya di sana, Mas. Ada yang kemarin tahun lalu yang saya pernah ungkap itu pelakunya di Malaysia. Kita sempat tersangka ini yang kita amankan sempat bervideo call dengan tersangka yang di Malaysia yang kita DPO kan, yaitu jaringan internasional. Nah, rata-rata pengungkapan kasus yang sudah dilakukan oleh pihak Polda Riau ya, Pak, termasuk untuk ekstasi, kemudian tadi juga ada heroin sedikit ya, meskipun ini masih jumlahnya belum banyak karena harganya mahal begitu ya, Pak Edi ya, heroin ya. Nah, itu Pak lewat pengungkapan operasi di darat atau di laut juga begitu, Pak?
Di darat dan di laut, Oh, Mas. darat dan laut. Betul. Baru-baru ini kami sampaikan minggu lalu itu Polres Kepulauan Meranti itu melakukan pengungkapan di perairan. Ya. Nah, ini ditangkap, begitu mereka pulang dari penjemputan itu dilakukan penangkapan oleh Polres Bengkalis, Sat Narkoba Polres Bengkalis, bahkan sempat anggota menyelam mengejar, Mas. Ya. Jadi nyelam karena ini dikejar, dilakukan untuk berhenti nggak mau, tembakan peringatan juga nggak mau, terpaksa anggota menyelam dapat sekitar 17 kilogram sabu, bungkus besar yang kita perkirakan sekitar 17 kilo. Ya. Ada etom juga seperti itu. Tapi dari sejumlah tersangka yang sudah ditangkap itu rata-rata ini hanya kurir atau ada juga yang kategorinya bandar begitu, Pak Edi? Sementara ini pengungkapan kita ini kurir, tapi tetap kita upayakan kita mengungkap jaringannya lebih besar ke atasnya. Ya. Dan kemungkinan ada di negara tetangga begitu, Pak, jaringan yang lebih besarnya begitu. Betul. Jadi ada beberapa yang sudah kita DPO-kan, kita sudah berkomunikasi dengan Mabes di sini dengan Hubinter untuk melakukan cekal, red notice seperti itu. Ya. Nah, lalu upaya Pak untuk pencegahan agar tidak lagi banyak narkoba yang masuk lewat jalur tikus seperti ini, apa yang sudah dilakukan oleh Polda Riau, Pak Edi? Baik, jadi kami sampaikan bahwa untuk mencegah, jadi pengukupan kasus ini bukan hanya suatu upaya yang keberhasilan. Jadi kita harus melakukan pencegahan. Nah, pencegahan kita itu sekarang melakukan dengan preemptif. Kita memberikan sosialisasi, edukasi. Kemudian kita baru ini 2 minggu lalu kita mengangkat duta-duta anti narkoba. Di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota itu kita sosialisasi dan kita angkat. Baik itu masyarakat, kemarin ada dari Panipahan, emak-emak kita angkat. Karena emak-emak sekarang yang paling heboh, anak-anaknya takut narkoba. Jadi kita angkat mereka jadi duta. Begitu ada informasi, mereka segera memberikan informasi kepada duta-duta ini dan maupun dengan kepolisian setempat. Kemudian itu tindakan preemptif ya, pencegahannya. Preventifnya kita tetap melaksanakan patroli daerah-daerah yang rawan seperti itu. Itu yang kita lakukan. Tapi dalam rangka preemptif itu kabarnya ada juga kampung narkoba begitu, Pak. Kampung anti narkoba begitu. Itu bagaimana ceritanya itu, Pak Edi? Jadi kita beberapa kabupaten ini kita ada indikasikan ini marak peredaran narkoba. Nah, kita program Pak Kapolda sekarang mengangkat namanya program Kampung Tangguh Anti Narkoba. Kampung Tangguh Anti Narkoba. Oke. Iya. Jadi itu kita deklarasikan, kita panggil aparat setempat, masyarakat, kita deklarasikan bahwa masyarakat di situ menolak peredaran narkoba. Nah, baru kita deklarasikan tanda tangan. Nah, itu kita masyarakat yang harus kita dahulukan. Jadi itu sebagai langkah antisipasi begitu ya, Pak? Mengurangi pasar narkoba lah di wilayah Riau paling tidak begitu ya, Pak Edi ya? Betul sekali, Mas. Betul. Di wilayah mana saja itu, Pak? Kampung Tangguh Anti Narkoba ini sekarang adanya? Setiap kabupaten kita bikin kampung tangguh anti narkoba, Mas. Tapi di Kota Pekanbaru, Kota Madya Pekanbaru tuh ada 3. Dan beberapa wilayah kabupaten kota tuh 1 atau 2. Kita deklarasikan, kita sosialisasikan. Ya, Pak Edi, sebenarnya Riau ini memang menjadi target pasar atau wilayah transit juga, Pak, untuk ke daerah lainnya, Pak? Umumnya kita Riau ini merupakan daerah transit saja, Mas. Karena itu saya sampaikan tadi. Karena kita pintu masuknya berdekatan dengan pintu Malaysia, kemudian lintasan. Karena dari Medan juga pasti lintasan, Mas, kepada kita. Ganja yang kita tangkap. Ganja itu umumnya dari Aceh. Kita nggak punya kebun, jarang ya pengungkapan ganja di Provinsi Riau. Jadi yang dari Aceh itu melintas Medan, Sumatera Utara, melintas Riau mau ke Jakarta, itu tetap melintas di kita. Jadi sebagai pintu masuk begitu ya, Pak? Wilayah Riau ini begitu ya. Tapi operasi yang dilakukan sekarang ini, Pak, dari data-data yang sudah ada menunjukkan peningkatan atau bagaimana, Pak, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya begitu, Pak Edi? Baik, untuk tahun ini kita perbandingan dengan tahun 2025 ini terjadi penurunan. Karena kita kan terus operasi-operasi, apalagi kita baru selesai operasi antik ini. Jadi terasa dampaknya begitu ya, Pak Edi ya, dengan masifnya operasi dan juga upaya pencegahan begitu ya, Pak, untuk kampung anti narkoba begitu ya, Pak Edi ya? Iya, Mas, kita ini ternyata ada penurunan. Ya, Pak Edi, mungkin di ujung telepon bisa menyampaikan juga imbauan ke masyarakat khususnya warga Riau untuk hati-hati karena Riau menjadi salah satu jalur merah untuk pintu masuk narkoba ke wilayah Sumatera. Apa yang mungkin bisa dilakukan masyarakat secara bersama-sama, Pak Edi? Silakan, Pak. Jadi kami mengingatkan kepada masyarakat Riau, kita harus sama-sama
bekerja sama dan berkolaborasi untuk memberantas narkoba, peredaran narkoba di Provinsi Riau. Ini menjadi beban kita bersama. Kita harus selamatkan generasi muda, anak-anak dari TK, SMP, SMA ini sampai anak-anak kuliah maupun remaja, karena mereka adalah generasi-generasi kita. Makanya peran serta masyarakat harus benar-benar aktif. Apabila menemukan, laporkan segera telepon ke 110 atau nomor pengaduan Satgas Anti Narkoba Provinsi Riau sudah dibentuk kemarin oleh Pak Gubernur. Nah ini peran serta masyarakat yang kita harapkan. Ya, baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangan dari Polda Riau. Pak Edi, terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat pagi, terima kasih, Mas. Pak Edi. Selamat pagi, Mas. Salam sehat selalu, Mas. Salam sehat juga, Pak Edi. Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Res Narkoba Polda Riau, AKBP Edi Munawar AMD. Nanti kita pantau kembali bagaimana informasi lainnya, termasuk untuk informasi perdagangan saham dari Bursa Efek Indonesia setelah dibuka pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat tadi. Wawancara Pro 3.